Baik, kita mulai aja ya untuk pembahasan kali ini. Yang pertama, eh, Docker ini harus dalam keadaan start seperti ini. Kemudian kita langsung aja buka di command prompt. Ya, silakan bisa diikuti. Buka aja di command prompt. Seperti biasa, kita masuk ke direktori Odo 17. Ya, seperti yang biasa. Ini ya, cd Odo 17. Enter. Nah, kalau sudah, dari sini kita bisa menjalankan seperti ini. Berarti ini sudah running ya, Docker Compose admin D. Kita buka di localhost. Ya, seperti biasa untuk langkah-langkahnya ya. Localhost, portnya berapa? 1001.7 ya. Jadi perintahnya ini jangan sampai lupa ya, yang ini ya. Ini. Nah, ini memang sering digunakan. Oke, ini yang menggunakan Docker supaya mempermudah ini prosesnya. Oke, bisa dilanjut? Saya. Oke, sudah running semua ya? Oke, sudah. Kalau sudah, buka dulu di sini, di potnya. Nah, silakan dimasukkan aja passwordnya. Ya, seperti ini. Nah, tampilan awal akan muncul seperti ini ya, tampilan awalnya. Oke, bagi yang belum instalasi POS, diinstal dulu. Nah, ini kebetulan saya belum ada ini. Anda install aja POS ya. Ya, point of sale. Nah, diaktifkan aja. Bagi yang belum. Nah, Dockernya harus nyala dulu ya. Dockernya harus nyala dulu. Oke, kita nyalakan untuk POS ya, point of sale. Ini masih proses untuk aktifkan. Ya, dan ini masih nunggu. Jadi nanti kita akan menganalisis modul yang sudah ada ini, kemudian kita gambarkan dalam bentuk use case ya. Ya, dalam bentuk use case. Ya. Oke, ya. Nah, oke, sudah berhasil mengaktifkan. Kita tunggu dulu. Maka sudah aktif semua ya? Nah, belum. Ya, di sini akan muncul ada point of sale ya. Point of sale. Ya, ini masih loading. Tidak apa-apa ya masih loading. Dilanjutin dulu. Ini bagi yang sudah connect. Bagi yang sudah connect. Di sini, mohon diperhatikan dulu. Di point of sale ini muncul new session. Betul ya yang sudah berhasil ya? Ya, new session. Nah, ini produknya juga ada. Produk. Nah, ini produknya. Kita bisa import record juga bisa. Ya. Nah, ini untuk produknya. Jadi bisa memasukkan produk sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ada semuanya di sini. Oke. Sehingga nanti di dalam apa namanya produk ini kita bisa menambahkan banyak produk sesuai dengan kebutuhan yang ada. Seperti ini. Ini ada produknya ya. Ya. Sehingga ini bisa kita gunakan ya. Kalau ingin mode restoran tinggal diklik aja sini. Terus di save. Nah, maka akan mode restoran modenya akan running. Ya, akan men-setup fitur yang sebelumnya. Oke.
Jadi ketika diklik point of sale, di situ ada pilihan restoran, itu juga bisa. Nanti videonya bisa dilihat ya. Ada videonya di situ. Oke, ya kita lihat dulu point of sale. Nah, ini berarti kalau tadi restorannya dicentang, maka default modenya adalah restoran. Jadi di sini Anda bisa lihat di configuration setting. Sudah muncul ya? Ya, ini ada bar atau restoran. Nah, silakan dimasukkan aja. Oke. Nah, termasuk kalau yang table booking, nah, ada booking, maka ini versinya adalah yang apa ini? Kelihatan enggak? Di Anda? Muncul enggak? Enggak muncul. Apa di sini? Tulisannya apa? Enterprise ya. Coba di sama-sama kita klik ya. Point of sale, configuration, setting. Sudah semua? Oke. Ketika setting ada muncul restoran mode enggak? Ada. Early receipt printing bisa ya, kita save. Cuma yang tabel booking, maka di sini kalau kita menggunakan tabel booking yang terjadi apa? Kita save coba ya. Kita lihat tabel booking. Dia enggak mau. Kenapa enggak mau? Nah, ini loh. Get this feature, ada mobile support, upgrade, dan seterusnya. Ini harus gunakan versi berbayar yang enterprise. Ya, enterprise. Ya, jadi di sini kita cukup fokus pada yang tidak berbayar aja. Ini loh ya. Ya, sudah semua ya? Oke, sudah semua. Ini contohnya kalau kita lihat dari mode yang sudah ada ini. Kalau sudah kita klik save. Ya. Ya. Jika sudah, nah ini bisa kita lihat ada restoran. Nah, kita bisa gunakan. Kemudian kita akan coba menganalisis. Yang pertama dulu, ya. Harapannya adalah dari hasil analisis yang sudah ada ini, kita bisa merancang sebuah use case diagram, ya. Use case diagram. Harusnya kita membuat use case dulu, baru membuat software. Harusnya gitu ya. Idealnya di dalam SDLC, Software Development Life Cycle, idealnya adalah kita membuat use case dulu, baru kita membuat aplikasi. Tapi sekarang ini kita balik. Aplikasinya sudah ada. Ini menggunakan apa? Framework apa? Pakai Odoo ERP versi berapa? Versi 17. Ya. Jadi dari situ kita akan coba analisis seperti apa sih untuk point of sale-nya Odoo ini. Baik, ada yang belum berhasil? Ada yang belum berhasil? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Jika sudah, maka langkah pertama adalah ini modenya kita buat restoran aja. Kita pilih new session ya. New session. Kalau new session ini, menurut Anda hasil analisis, kalau kita lihat dari point of sale ini, yang menjalankan ini siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Misalnya aktor atau pelaku sistemnya itu ada beberapa hal. Ada pelanggan, ada kasir, ada pimpinan misalnya. Ada tiga hal. Apa saja tadi? Kasir, pelanggan, pimpinan. Kalau new session ini yang klik ini yang tepat kira-kira siapa? Ayo, siapa kira-kira? Apa Viv? Kenapa pimpinan? Alasannya apa? Ketika kita klik new session, seperti ini kan? Oke, kita lihat dulu. Nah, kan seperti ini kan? Kalau di perusahaan, kira-kira yang tepat siapa nih? Yang menjalankan ini?
Kira-kira apa? Ayo, pimpinan bisa juga. Pelanggan boleh nggak? Pelanggan nggak boleh kan ya? Kenapa nggak boleh? Kenapa pelanggan nggak boleh? Apa? Nah, pelanggan nggak boleh ngakses ini. Ya, nah berarti kalau kasir boleh nggak? Boleh. Malah kasir tuh yang paling tepat ya. Karena dia menjalankan dulu kan. Pimpinan tinggal kontrol saja. Oke, berarti yang awal ini yang tepat itu adalah dari sisi hak akses sebagai kasir. Berarti aktor atau pelaku pertama adalah kasir. Ngapain ini yang pertama? Opening cash control. Berarti apa? Saldo awal ini ya. Ketika kasir itu ganti shift, dia duduk di mejanya, masukkan opening cash-nya berapa. Di lacinya itu ada uang berapa. Kan gitu ya. Nah, misalnya kita buat aja ada 500.000 atau 500, ini masih nggak tahu dolar atau rupiah ini ya. Nah, ini uang dikasih catatan ya, misalnya ya, sisa sisa saldo shift satu misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah kita klik open session. Oke. Nah, kita lihat dulu open session. Ya. Maka kalau kita lihat karena ini versi apa ini? Versi apa? Restoran ya ini ya. Maka di sini produknya nggak belum ada. Kita tinggal menload aja data yang sudah ada, demo data. Klik, ya sudah. Jadi kita load saja data yang sudah ada. Oke, kita load. Oke, ya. Ketika load data ini, pastikan internet stabil ya. Pastikan internet stabil. Nah, sudah muncul seperti ini ya. Wah, ini muncul gambar-gambarnya. Ada muncul nggak? Ada ya. Oke. Tapi jangan tergoda nih ya. Ya, bulan puasa muncul ini enggak apa-apa ya. Iya. Oke, perhatikan di sini, perhatikan di sini ya. Misalnya ada yang order, kita pilih, kita pilih. Ada minuman, kemudian ada juga kita lihat food, berarti apa? Makanan ya. Nah, berarti ada kategori drink dan food makanan. Jadi versi restoran ini sudah bisa running, ya, bisa running di apa namanya, kita bisa menjalankannya. Oke, sekarang kita lihat dulu book table. Nah, berarti di sini karena ini apa ordernya, order ini adalah untuk pesanan hanya bisa di enterprise, maka kita belum bisa ini ya, belum apa namanya, misalnya ada yang pesan seperti ini, kita confirm, nah, maka bisa langsung transfer pembayaran juga bisa ini ya. Nah, jadi lengkap ini. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu. Di sini kita akan melihat terkait dengan, oh sorry, klik tadi ya, continue aja. Nah, ini ada yang booking. Ya, berarti sudah tidak bisa digunakan. Jadi ada meja di sini ya, meja yang digunakan. Kita pilih yang meja satu. Maka apa saja yang dipesan? Misalnya cheeseburger, ada berapa? Ada 3. Nah, ini juga sama. Harganya kok murah banget ini ya. Ya, dan seterusnya. Berarti pelanggan itu kan tinggal milih kan ya? Ya, memilih apa ini? Daftar makanan dan minuman. Ya, mau makanan, mau minuman. Nah, kan tinggal milih aja kan nanti. Terus jumlahnya berapa? Ketika memilih ini, pelanggan bisa bebas milih apa saja sesuai dengan uangnya ya. Nah, ketika uangnya sudah terbayarkan, maka di sini kita lihat
kita masukkan customer atas nama siapa. Bagus misalnya ya, seperti ini ya. Kemudian kita apa namanya billnya kita cetak. Nah ini kebetulan saya pakai logo sebelumnya ya. Nah ini billnya. Nah ini billnya bisa tercetak ini ya. Nah tercetak. Ini untuk table satu ada Coca-Cola dan sebagainya. Totalnya sekian. Oke, kita klik OK. Kemudian bill itu dikasihkan ke siapa? Ke pelanggan ya. Ke pelanggan atau ke kasir? Billnya loh ya. Billnya ini kan tercetak kan ya. Kan otomatis pesanan kan tersimpan ya. Terus di sini ada customer note eh, misalnya gulanya sedikit misalnya ya, atau tanpa gula untuk teh misalnya ya, untuk es teh misalkan nih, kita ambil contoh aja, kita add. Maka ketika ini bill, nah ini harusnya kalau kita lihat, nah ini kan ada, nah ini Coca-Cola tanpa gula ini harusnya es teh ya, ini nggak apa-apa untuk contoh saja kan ya. Ya, ini bisa dikasih catatan. Paham ya maksudnya ya? Ya, jadi masing-masing ini kita bisa ngasih catatan. Kita klik aja di sini. Espresso, ini tambah apa? Espresso pahit misalnya ya. Add. Nah, maka ketika diklik bill akan muncul sama di sini. Apa di sini? Akan muncul catatan di billnya. Nah, ini pahit gitu ya. Nah, ini contohnya saja ya, contoh saja. Sehingga dari sini kita bisa apa namanya melakukan pembayaran di sini ya. Jika sudah, kita bisa apa namanya split ini ya, kita bisa lihat. Nah, ini kan sudah berapa di sini split. Nah, ini kan totalnya. Kita masukkan aja payment berapa mau cash atau di bank kan gitu ya. Nah, ini cara-caranya kita gambarkan dalam bentuk sebuah use case diagram. Oke, punya gambaran ya di aplikasinya. Oke, ini secara sederhana dulu. Lah, berikutnya kita buka di sini di Start UML. Jadi nanti dari hasil analisis yang sudah Anda install di laptopnya masing-masing, kita gunakan Docker ya. Nah, silakan Anda analisis. Pertama, kita buka apa namanya add diagram model. Nah, silakan. Ada pilihan model di sini. Cuma karena kecil ya di layar ya. Kelihatan enggak muncul? Add diagram. Kemudian di sini tuh ada banyak banyak ya. Ada kelas diagram, objek diagram, deployment. Nah, Anda pilih yang mana ini? Use case diagram. Sudah ketemu atau belum? Sudah ya. Kita klik use case diagram. Klik. Ya. Nah, maka di sini model satu ada use case diagram. Oke. Ya. Kita buat aja yang paling paling sini. Ya. Ya, ini paling sini dikasih keterangan use case diagramnya. Misalnya use case gini aja. Post use case ya. Point of sale use case misalnya. Oke. Nah, ini post maksudnya point of sale ya, use case. Jadi untuk use case diagram. Kemudian perlu Anda perhatikan di dalam use case diagram ya. Ya,
Oke, di dalam use case itu harus pertama mendefinisikan aktor. Aktor itu adalah yang terlibat di dalam use case. Tadi ada berapa aktornya? 3. Kita klik aja di sini. Aktor. Klik. Nah, gini ya. Apa saja tadi? Pelanggan. Terus kita tambah lagi aktor, kasir. Terus pimpinan ya. Pimpinan. Oke. Berarti ini sudah tergambarkan use case ya. Oke. Ini aktornya. Kemudian di sini ada use case-nya. Bentar ya. Nah, use case. Tadi ada use case apa? Untuk apa yang pertama itu apa? Pembelajar apa namanya itu ya? Apa namanya? Opening case itu apa namanya? Deposit awal itu aja ya. Ada use case untuk deposit awal. Oke. Ya. Di sini kita bisa lihat kira-kira untuk deposit awal bagaimana kan gitu ya. Nah, ini kita bisa menggambarkan ya. Oke. Nah, silakan dicoba dulu. Ada deposit awal. Terus ada lagi apa? Use case apa? Apa? Anu ya, pembayaran ya. Pembayaran. Ya, apalagi kira-kira? Pemesanan. Ya, use case pemesanan. Oke, kita buat seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah ini akan muncul gambar. Ya, ini ada hubungan dengan aktor. Ada yang muncul di sini ya. Add associate aktor ya. Misalnya deposit awal ini kaitannya dengan kasir misalnya. Kita tarik aja di sini ya. Oke. Nah, ini aktor satu. Sorry ya, tadi ada kesalahan di sini. Harusnya di sini tuliskan kasir gini ya. Nah, jangan jangan manual ya. Salah kalau manual. Ini saya hapus dulu ya. Oke, dia otomatis terbentuk tadi. Kemudian ini berarti juga sama ini. Pembayaran berarti di sini kaitannya dengan aktor apa? Oke, berarti di sini ada pembayaran ini ada pelanggan ya, yang paling umum ya. Oke, berarti ada proses ini. Kemudian pemesanan berarti apa ini? Nah, ini bisa apa namanya? Nah, ini misalnya pemesanan ini bisa pelanggan ya. Pelanggan gini bisa nggak ini ya? Oh, bisa double dia ya. Apa wes? Oke. Nah, ini dari sini gambarnya kita bisa melihat ya. Ini contohnya. Oke. Deposit awal ini menentukan misalnya ada kaitannya dengan ini. eh, Include use case misalnya. Nah, maka di sini ada deposit awal ini ada include. Include ini kaitannya dengan apa misalnya saldo persif. Nah, ini kita gambarkan. Ya, ini include. Berarti ketika menentukan deposit awal, ini saldo persif kan berdampak enggak kira-kira? Berdampak kan? Misalnya shift 1, sisanya ada 5 juta misalnya. Shift berikutnya apakah 5 juta berkurang atau tetap? Berkurang atau tetap? Misalnya shift pertama 5 juta. Terus masuk lagi shift kedua. Yang pertama itu 5 juta, itu kalau sudah tutup shift ya,
apakah tetap jumlahnya atau berkurang? Berkurang ketika apa? Enggak, itu kan saldo. Saldo kalau berkurang apa enggak bahaya itu? Misalnya, Afif sekarang jadi kasir. Shift pertama, dia mulai jam 7 sampai jam 2, ternyata dapat uang 5 juta misalnya di situ. Ya kan? Nah, kemudian shift baru lagi. Misalnya, siapa namamu? Haris. Irsad, ya. Kita kira Haris. Misalnya Irsad. Irsad shift yang kedua. Berarti Afif jam 2 kan pulang ya. Irsad jam 2 masuk. Kan gitu. Karena ada sisa di situ. 5 juta. Nah, ketika Irsad mulai pertama kali transaksi 5 juta itu tetap berkurang atau bertambah? Pertama loh ya. Tetap kan ya? Ini bisa bertambah jika ada transaksi kan itu ya. Berkurang ketika ada ya penarikan atau setoran ya, ke setoran kemana gitu ya. Nah, maka ini saldo persif. Nah, ini bisa. Nah, pembayaran ini juga sama. Jadi kita gambarkan seolah-olah ini ada proses di sini. Prosesnya apa saja? Misalnya pembayaran, ini ada, kita klik ya. Ini ada pilihan ya. Ada add extension point, include, ada add extended use case. Nah, berarti ini masuk ke sini pembayaran. Nah, kalau masuk ke sini berarti extend ya, extend. Misalnya pembayaran ini bisa melibatkan apa? Bank kan gitu ya. Pembayaran bank bisa enggak? Apa? Debit atau kredit itu ya? Debit garis miring kredit bank ini ya. Oh, kredit bisa enggak kredit ya? Gini aja supaya lebih amannya kartu bank atau apa namanya ya? Ya, apa? Kartu bank ini aja Mas ya. Ya, berarti ada include, ada extend. Nah, ini Anda gambarkan. Nah, nanti digambarkan model ini tapi harus bisa menjelaskan ya kira-kira kok muncul include, muncul extend. Deposit awal ini dia masuk ke kenapa ada include? Karena saldo persif itu kan menjadi case yang penting ya, maka dia masuk include deposit awal. Nah, demikian juga untuk yang lainnya, pembayaran. Ini ada fitur-fitur yang lain. Baik, ini eh, masih sederhana use case-nya, ya masih sederhana. Nanti akan kita lanjut lagi untuk pembahasan use case yang lebih kompleks lagi. Jadi intinya ada aktor, ada use case sendiri, apakah ada include dan sebagainya. Nah, kalau gunakan tool, ini otomatis muncul ya. Kalau ingin menambahkan note atau menambahkan sesuatu, ini bisa kita lihat. Ada constraint, misalnya gini, pembayaran, kita tambahkan constraint. Nah, ini constraint misalnya. Pembayaran constraint ini jika ada diskon ya. Misalnya ada diskon nominal ya, diskon, karena constraint-nya diskon. Nah, ini juga bisa kita tambahkan. Maksudnya apa? Pembayaran ini ketika ada diskon, yang terjadi adalah mungkin ada yang berkurang nominalnya atau mungkin lebih murah atau lebih mahal, itu jarang kalau diskon ya. Kalau diskon itu jelas untuk lebih apa? Diskon itu lebih murah ya. Pelanggan, misalnya pemesanan ini pelanggan yang sudah terdaftar. Oke, sudah pelanggan terdaftar, pelanggan ini aja ya. Oke, maksudnya yang pelanggan setia nih, terdaftar ini ya, boleh mesan, order ya, langganan istilahnya. Kalau ini pelanggan umum, saya buat gitu aja. Oke, nah, ini contoh ya, contoh use case sederhana. Dari gambar ini nanti masing-masing bisa
menggambarkan kira-kira di dalam point of sale-nya Odoo 17 itu seperti apa. Nah, itu harus kita pahami proses bisnisnya secara menyeluruh. Baik, berikutnya adalah silakan Anda praktekkan. Nanti videonya bisa Anda ini ya, bisa Anda lihat di YouTube ya.